Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Shandaya ralabaya shikededededededede. Oh ralabo. Haleluya. Haleluya. Sekaralabaralabaralabaya shikedededededede. Oh, selidiki setiap kami, Yesus. Haleluya. Oh, Yesus. Shalabaralabaya shikededededede. Yaralabaya shikededededede. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap
hati aku tetap setia. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan Yesus, selidiki setiap hati kami Tuhan. Bahkan ke bagian yang paling terdalam yang orang lain gak bisa lihat Tuhan. Pagi ini kami mau pastikan Tuhan, hati kami tertuju sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau dengerin setiap isi hatimu Tuhan. Gak ada yang pengen kami lewatin Tuhan pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah sama setiap kami Tuhan. Kasih kami hati yang baru lagi Tuhan Yesus. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami merindukan-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan-Mu ya Bapa. Ajar kami pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam dengerin setiap isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami ya Tuhan Yesus. Berbicaralah ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat pagi saudara, Shalom. Hari ini saya akan sharing tentang Heart for Generation atau hati untuk generasi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dengar kata tentang generasi, kita seringnya ditanya, siapa yang punya hati untuk generasi? Dan kita pasti dengan mudah atau dengan gampang kita angkat tangan kita dan mungkin kita mengiyakan. Tapi sebenarnya apakah benar-benar kita tuh punya hati buat generasi? Saya ingat ada satu nubuatan dari Rasul Evan, satu hamba Tuhan dari Planet Shakers, yang bilang kalau akan ada jutaan anak-anak muda yang jatuh cinta, mati-matian sama Tuhan, dan akan melayani bangsanya seperti yang belum pernah terjadi. Waktu saya dengar nubuatan ini, hati saya begitu bergetar, Bapak Ibu Saudara. Dan nubuatan ini cuma akan jadi dongeng doang, akan cuma jadi cerita aja kalau nggak ada orang yang punya hati buat generasi ini. Kalau nggak ada orang yang akan pergi melayani generasi ini, akan bergerak melayani generasi ini. Dan hari ini kita mau sama-sama imani bahwa kita adalah orang-orangnya, amin. Hati bagi generasi bisa hilang karena kita tuh lagi mentingin hatinya kita, bukan hatinya Tuhan. Karena kalau kita tahu betul Tuhan, kalau kita kenal siapa Tuhan, hatinya Tuhan adalah buat jiwa-jiwa, untuk generasi. Saya ingat banget Bapak Saudara, di momen di tahun 2011, saya adalah seorang anak yang luntang-lantung, saya nggak punya arah tujuan, saya hilang arah karena saya kecewa sama Tuhan. Saya marah sama Tuhan, saya marah sama keadaan, saya marah sama orang-orang di sekitar saya. Dan saya ngerasa, udahlah, hidup selesai. Tapi sampai ada satu momen di mana saya ingat ada 2 orang kakak rohani saya yang non-stop sampai hari ini itu punya hati buat saya gitu. Mereka ngajarin saya, mereka ngejagain saya, mereka ngechat saya, teleponin saya, tiap hari, almost every day itu sama mereka gitu. Dan mereka bagi hidup buat saya, nggak cuma sampai situ doang. Mereka nggak cuma ngajarin firman Tuhan aja, mereka nggak cuma ngajarin tentang pelayanan aja, tapi mereka benar-benar buka hidupnya mereka, real hidupnya mereka, itu mereka kasih lihat ke saya dan jadi teladan buat saya. Dan yang paling pentingnya adalah mereka ada di titik kritikal dalam hidup saya. Di saat saya nggak punya arah tujuan, di saat saya waktu itu mungkin nggak punya purpose dalam hidup, tapi mereka ada di sana. Saya ingat banget ada satu momen saya ngerasa saya kayaknya bakalan mati gitu, karena saya punya beberapa kriteria penyakit yang saya pikir ini adalah penyakit yang bisa mematikan gitu. Dan saya ingat banget saya udah pikir kayaknya hidup saya bakal selesai deh, karena semua tanda-tanda dari penyakit yang krusial ini gitu, kayak penyakit mematikan ini tuh ada di saya gitu. Dan begitu disebutin detailnya gitu, kayaknya saya kena sakit ini gitu ya. Saya takut banget, saya kayaknya udah mikir kayaknya hidup gue nggak bakal lama nih gitu. Dan saya telepon
kakak rohani saya di jam-jam malam yang mungkin itu kritikal banget gitu. Karena saya ingat banget nafas saya tuh udah terengah-engah kayak mau mati rasanya. Dan saya telepon, dia doain saya, bahkan saya ingat banget di malam itu dia nyamperin saya, doain saya, dan gak cuma sampai di situ doang, tapi dia anterin besok paginya untuk rumah sakit. Gak sampai di situ, saudara, tapi di saat saya udah tahu kenyataannya bahwa sebenarnya saya nggak sakit yang mematikan gitu. Saya ternyata cuma sakit mah aja gitu. Tapi waktu saya jalanin sakit mah saya juga frustasi karena saya udah minum obat A, udah minum obat B, udah ke dokter yang A, dokter yang B, nggak pernah sembuh-sembuh. Sampai akhirnya ada satu momen saya lagi ngobrol-ngobrol gitu, di tengah kefrustasian saya, di tengah kritisnya saya ngobrol-ngobrol sama kakak Roni saya ini. Dia cuma bilang, pilihannya cuma dua, kamu tuh punya iman atau enggak, kamu mau lakukan yang ekstrim atau enggak, kamu percaya nggak sama Tuhan. Karena saya udah bener-bener frustasi banget gitu. Dan kakak Roni saya cuma bilang, jangan gegabah gitu, kalau kamu bener-bener mau percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, kamu bisa harus lakuin 100% buat Tuhan gitu. Percaya yang ekstrim gitu. Kalau setengah-setengah mendingan jangan, kamu tetap ikutin obat dokter dan lain-lain. Tapi pada hari itu saya ambil sebuah komitmen dan saya ambil sebuah tindakan. Saya taruh obat-obat saya taruh semuanya, knowledge saya, dan saya benar-benar percaya kalau Tuhan mau sembuhin saya gitu. Dan benar, kakak rohani saya pun tuntun saya sampai saya akhirnya benar-benar sembuh. Dulu saya makan apapun tuh pun sakit gitu. Makan apapun pasti muntah, makan apapun pasti keluar gitu. Sampai akhirnya sekarang saya udah gak pernah yang kayak gitu. Nah, ini tuh jadi bukti waktu kita bilang kita punya hati buat generasi, itu pasti capek banget, saudara. Kalau kita cuma ngelakuin tugas pelayanan, tugas kerjaan kita nggak bakal capek karena yang kita kejar adalah uang, yang kita kejar adalah waktu kita, yang kita kejar adalah omongannya orang gitu. Pencapaian yang orang pikir itu keren gitu. Tapi kalau kita punya hati buat generasi, itu capek Bapak Ibu Saudara. Karena kita udah hadapan dengan orang-orang yang tanda kutip rusak, tanda kutip broken, tanda kutip mereka jerit di kamarnya masing-masing, nangis sama Tuhan, Tuhan saya nggak punya harapan lagi, bahkan mungkin untuk melangkah ke gereja aja udah nggak mau. Tapi mau nggak kita punya hati buat generasi? Bener nggak kita punya hati buat generasi? Karena waktu kita punya hati buat generasi, itu akan capek banget, itu akan melelahkan banget. Kita harus dengerin teleponnya berjam-jam, kita harus mungkin ketemu, kita harus nggak cuma hahaha, tapi kita benar-benar taruh hidup kita buat mereka. Di Yohanes 10 ayat 15, saya mau bacain. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kalau kita bilang kita kenal Tuhan, kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, harusnya kita berani untuk memberikan nyawa kita bagi domba-dombanya Tuhan. Nyawa bukannya kita disuruh mati, saudara, tapi nyawa bicara hidupnya kita. Kita kasih semuanya buat mereka. Kita kasih pengalaman kita yang mungkin gagal, kita kasih semua yang mungkin orang lain gak tahu. Kita kasih tipsnya, kita kasih semua caranya. Jangan kayak gitu ya karena gue pernah gagal, karena saya pernah gagal. Jangan kayak gitu ya karena saya pernah jatuh di sini, karena saya pernah gagal di sini. Sama seperti Bapak mengenal aku dan aku mengenal Bapak. Apakah kita tahu hatinya Tuhan hari-hari ini, saudara? Kalau kita tahu hatinya Tuhan adalah cuma buat generasi ini diselamatkan. Kalau kita bilang, udah kita, yang penting kita selamat aja. Kita gak usah pikirin orang lain. Waktu kita berpikir bahwa kita cukup selamat sendiri dan kita gak mau nyelamatin orang lain, kita bisa gak selamat, saudara. Karena sebenarnya hatinya Tuhan adalah buat generasi ini diselamatkan. Saya pernah ada di titik, saya cuma ngelakuin doang tugas pelayanan saya cuma mulai males, saya mulai, ntar dulu ya, kan urusan saya juga belum selesai. Masa sih harus ngurusin jiwa-jiwa yang lain nih, yang tanda kutip mungkin problemnya juga lebih gede daripada saya gitu. Tapi saya sadar
Dan saya ditegur sama Tuhan waktu di saat-saat momen itu. Saya sebenarnya tanpa sadar saya cuma mengisi hati saya tuh dengan marah, kecewa, dengan kayak kenapa sih, kenapa nggak orang lain aja, kenapa harus saya lagi gitu. Kan capek Tuhan. When we turn our heart to God, we can feel the agony of God's heart. Kalau kita benar-benar berbalik sepenuhnya ke hatinya Tuhan, kita tahu, kita rasain hatinya Tuhan, harusnya kita bisa ngerti the agony of God's heart, hatinya Tuhan yang paling dalam. Kita nggak cuma bilang kayak, oh ada jiwa yang sakit ya, oh ada jiwa yang lagi putus asa ya, ada yang lagi addiction ya, ada yang lagi jatuh dalam dosa ya. Kita nggak cuma dan tapi kita bakal nangis, kita bakal berpuasa buat mereka, kita bakal doa, kita bakal bergerak, kita bakal samperin mereka. Hati untuk generasi itu bukan program, bukan slogan, bukan juga cuma gaya-gayaan, bukan supaya kita dikenal banyak orang, tapi hati buat generasi itu lebih dari sekedar concern, lebih dari sekedar beban. Tapi kita benar-benar fasting, kita benar-benar doa buat mereka, kita benar-benar nangis buat mereka. Pasti nggak kita nangis buat generasi ini? Waktu kita baca berita ada yang bunuh diri, waktu kita baca berita ada anak yang mungkin sakit hati sama papanya, apa kita cuma ya itu terjadinya sama orang lain? Coba bayangin kalau generasi itu adalah adik-adiknya kita sendiri, anaknya kita sendiri, orang yang paling dekat. Kita nggak mungkin cuma doang, tapi kita mungkin pasti akan telepon, kita akan lakukan yang terbaik supaya mereka diselamatkan. Yohanes 21 ayat 15-17. Saya bacain di ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Lebih daripada segalanya," jawab Petrus padanya. "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Lalu kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, Tuhan Yesus tuh tanya 3 kali. Tuhan Yesus tanya sama seperti waktu Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Dia tanya 3 kali. Karena dia balikin posisinya Petrus bukan kepada pendosa, tapi kepada seorang yang punya keintiman sama Tuhan. Orang yang intim, orang yang dekat sama Tuhan bisa jatuh nggak? Bisa. Dia bisa nggak akhirnya tiba-tiba mungkin hilang hatinya buat generasi? Mungkin iya, redup. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya inisiatif. Dia datengin Petrus di danau Galilea, danau yang sama waktu Petrus mau balik lagi ke kehidupan yang lama. Dan dia tuh cuma tanya, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari segalanya?" Petrus jawab yang pertama, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Petrus jawab yang kedua, Petrus jawab yang ketiga. Begitu dia mau jawab yang ketiga, dia baru sadar. Pertanyaan Tuhan itu bukan main-main. Tuhan lagi mau tanya betul-betul. Makanya Petrus bilang, maka begitulah sedih hatinya Petrus. Dan dia jawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih dari segalanya." Dan Tuhan Yesus jawab, "Maka gembalakanlah domba-dombaku." Kalau kita bilang kita sayang sama Tuhan, kalau kita bilang kita cinta sama Tuhan, apa yang udah kita lakukan hari-hari ini? Apa kita cuma musingin plannya kita doang? Apa kita cuma musingin mimpi-mimpinya kita doang? Keinginannya kita doang? Egonya kita doang? Atau kita mentingin ada banyak banget anak-anak muda, ada banyak banget generasi kita di atas dan di bawah yang setiap harinya bahkan mereka mungkin lagi berjalan ke arah neraka. Mereka lagi berjalan untuk gak Tuhan-Tuhanan. Mereka mungkin lagi berjalan untuk kecewa sama Tuhan. Tapi mau gak hari ini kita sama-sama yuk kembali. Kita mau punya hatinya Tuhan. Kita mau punya hati buat generasi ini. Engkau yang mungkin udah lama gak doain buat sahabatmu. Engkau yang mungkin udah lama marah sama keadaan. Kenapa gak dia aja yang berubah? Engkau yang lama udah mungkin sakit hati sama kakak atau adikmu, sama orang tuamu. Hari ini mau gak kita sama-sama jadi orang-orang yang berdiri buat generasi ini. Jadi orang-orang yang mulai nangis lagi, Tuhan. Kami nggak akan pergi Tuhan, kami nggak akan selesai Tuhan sampai kami lihat mereka berubah Tuhan. Kami nggak akan selesai doa Tuhan sampai kami lihat mereka berubah Tuhan Yesus.
Mau nggak pagi hari ini, kalau ada nama-nama yang ditaruh di hati saudara, mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu kakakmu, adikmu, ommu, tantemu, mungkin itu sahabatmu yang jauh. Ayo doakan buat mereka. Tuhan, kami berdoa buat orang-orang yang muncul di hati kami. Sebutin namanya. Tuhan, kami mau mereka berubah Tuhan. Kami mau mereka diselamatkan Tuhan. Tapi sebelum itu ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami bahkan mulai mungkin hitung-hitungan sama Tuhan. Kami mungkin mulai protes sama Tuhan. Kami mungkin mulai mundur Tuhan. Tapi hari ini kami mau punya hatimu. Kami mau rasain hatinya Tuhan. Supaya bisa ngelihat seperti Engkau lihat. Supaya bisa mencintai, mengasihi seperti Engkau mengasihi mereka Tuhan. Ajar kami ya Bapa, ajar kami ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa punya hati seperti-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa buat setiap nama-nama yang ada Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan Tuhan Yesus. Sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan Yesus. Patahkan setiap keterikatan yang mereka punya Tuhan. Addiction atas rokok Tuhan. Addiction atas apapun itu Tuhan Yesus, narkoba Tuhan Yesus, free sex Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus biar generasi ini dipulihkan Tuhan. Jadikan kami guardian-guardiannya generasi ini Tuhan Yesus. Jadikan kami contoh buat generasi ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan bisa mengalir ke tempat-tempat di mana mereka berada. Ke rumah-rumah Tuhan, mereka mungkin lagi nangis di kamar-kamar mereka, di kos-kosannya mereka Tuhan. Hampiri mereka Tuhan. Curahkan kasih-Mu Tuhan, mereka yang lagi stres, mereka yang lagi putus pengharapan, mereka yang bahkan mau bunuh diri Tuhan. Tarik mereka Tuhan Yesus, tarik mereka Tuhan. Mereka yang bahkan mungkin marah Tuhan sama keadaan. Tarik mereka Tuhan, kirim kami ke mereka Tuhan. Kami gak mau cuma diam-diam doang Tuhan, tapi kami mau bergerak. Kami mau nyamperin mereka Tuhan. Kami mau rangkul mereka Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau rangkul kami Tuhan. Sama seperti Engkau peluk kami Tuhan. Ajar kami punya hati seperti-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan. Biar hari ini Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan, kami mau terus ngobrol sama Engkau. Kami mau terus tinggikan Engkau Tuhan. Kami gak mau acuhin Tuhan. Dan biar kami mau jaga hati kami terus Tuhan. Untuk punya hati seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai setiap kami Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, Engkau Allah kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan